Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya di channel Putu Surya. Ya, di video kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film di tahun 2019 yang berjudul 1917. Jadi bagi kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa dibantu subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Biar gak berlama-lama, kita langsung aja menuju ke filmnya. Di awal scene, kita diperlihatkan tanggal 6 April 1917, di mana kisah film ini terjadi. Setelah itu, scene beralih ke tokoh utama yaitu Black dan Scofield, yang merupakan tentara dari Inggris. Black yang tertidur lalu mendapat pesan dari Sersan dan harus menuju ke markas. Karena tidak tahu perintah apa yang bakal diambil, dia pun mengajak Scofield untuk menemaninya. Di tengah perjalanan, Black dan Scofield dipandu oleh sersan mereka. Karena penasaran, lalu Black menanyakan kepada sersan, dan mereka menanyakan kenapa mereka tidak dipulangkan sebelum Natal, seperti yang dijanjikan sersan mereka. Lalu sersan mereka menjawab dengan kebingungan, dan menyuruh mereka untuk tetap siaga. Lalu, sebelum masuk ke markas utama, sersan itu menyuruh Black dan Scofield untuk merapikan diri sebelum ketemu dengan jenderal. Setelah mereka masuk, lalu jenderal pun memberitahu misi yang bakal mereka lakukan. Namun, sebelumnya, jenderal yang bertanya tentang kakak Black yang terjun di medan perang, tepatnya di batalion kedua. Jenderal pun lalu mengatakan bahwa mereka akan menghantarkan pesan penting ke batalion lainnya. Pesan yang mereka antar berisi pesan untuk menghentikan serangan ke Jerman. Hal ini karena menurutnya tentara Jerman melakukan hal ini hanya untuk siasat untuk menyerang mereka. Sialnya, mereka ini harus mengantarkan pesan menyusuri wilayah Jerman yang sangat berbahaya. Saat bertanya mengapa hanya mereka berdua saja yang mengantarkan pesannya, jenderal itu pun menjawab bahwa semakin sedikit tentara yang terlibat maka semakin efektif. Black sendiri dipilih oleh jenderal karena dia sendiri pintar membaca peta. Sedangkan Scofield hanya diajak oleh Black. Hal ini membuat Scofield kesal, karena dia tidak ingin terlibat dalam tugas yang berbahaya ini. Dia coba meyakinkan Black bahwa tugas yang mereka ambil ini memiliki resiko yang besar. Apalagi harus berhadapan dengan tentara Jerman. Scofield juga berargumen bahwa 9 mil itu bukanlah jarak yang dekat, apalagi itu ditempuh dengan berjalan kaki. Namun sayangnya, Black tetap kekeh dan fokus dengan nasib kakaknya. Sebelum benar-benar mereka keluar dari wilayah Inggris, mereka berdua pun meminta izin kepada letnan yang bertugas di garis depan. Letnan itu tidak percaya kalau Jerman mundur. Namun, letnan itu hanya bisa memberi saran kepada Black dan Scofield tentang bagaimana menghindari serangan Jerman. Dan selain itu, si letnan juga memberikan kedua tentara tersebut sebuah pistol suar. Harapannya, pistol tersebut dapat ditembakkan Black dan Scofield untuk menandakan bahwa Jerman sudah benar-benar mundur. Dari awal perjalanan mereka sudah melihat bangkai kuda yang sudah dikerubungi oleh lalat. Kedua tentara ini mulai menyusuri pagar kawat dan selalu waspada pada serangan musuh. Salah satu hal yang disayangkan di sini, ketika tangan Scofield harus terluka karena terkena kawat berduri. Dan kengerian berlanjut ketika terlihat mayat-mayat di parit yang dikerubungi oleh tikus. Setelah itu, mereka juga menemukan lebih banyak mayat di lubang bekas ledakan besar. Di sini, kita bisa melihat kengerian di perang itu. Ketika mereka sampai di markas Jerman, mereka tidak menemukan tentara Jerman di sana. Dan alhasil, Black dan Scofield pun berhasil melewati daerah tersebut. Ketika mereka masuk ke bangkar musuh, sama seperti daerah markas lainnya, bangkar yang mereka susuri terkesan sepi dan gelap. Kesepian pun pecah ketika mereka menemukan tikus yang terjatuh dalam jebakan bom yang dirancang oleh Jerman. Black dan Scofield pun menjadi panik dan harus menyelamatkan diri sebelum markas tersebut roboh.
Setelah itu, untungnya mereka berhasil keluar dan selamat. Dan di sini masih dengan wajah yang sangat kotor. Scofield pun mulai menyalahkan Black dengan kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Scofield pun kembali mengeluh kenapa dia harus diajak oleh Black. Namun, Black tidak tahu harus menjawab apa. Tapi mau gimana lagi, karena sudah terlanjur setengah jalan, mereka pun berdamai. Setelah itu, perjalanan berlanjut dan menemukan sebuah rumah. Terlihat rumah itu tidak dihuni oleh siapapun. Setelah dicek, ternyata benar, rumah tersebut tidak ada siapa-siapa. Selanjutnya, Scofield menemukan susu yang bisa dijadikan bekal perjalanan. Tiba-tiba, tak lama ada sebuah pesawat musuh yang jatuh hampir menimpa mereka. Namun, karena rasa kemanusiaan Black dan Scofield yang tinggi, mereka memutuskan untuk menolong pilot tersebut. Tak beberapa lama setelah menyelamatkan pilot tersebut, tiba-tiba pilot itu menusuk Black. Dengan buru-buru, Scofield pun menemui Black. Namun sayangnya, Black harus tewas di sana. Scofield pun mulai merasa kehilangan yang sangat dalam. Tak lama kemudian, ada sekelompok tentara Inggris yang melewati tempat itu. Sambil membahas soal tugas Scofield, Letnan mengajak Scofield naik ke atas truk mereka. Di tengah perjalanan, truk yang membawa mereka mengalami slip. Hal ini membuat ia putus asa, dan ia harus menyuruh penumpang lainnya untuk mendorong truk bersamanya. Di adegan ini, kalian bisa melihat kegigihan para tentara masa dulu. Setelah beberapa lama bersama kelompok itu, Scofield pun memutuskan untuk berpisah. Karena jembatan yang harusnya mereka lewati terputus dan truk harus memutar. Karena gak mau kehabisan waktu terlalu banyak, Scofield pun berjalan melewati jembatan itu. Tak lama Scofield melewati jembatan, Scofield ditembaki oleh musuh dan terlibat baku tembak di sana. Karena sudah tidak ada tembakan balasan, Scofield pun menyusuri gedung dari tempat musuh itu berada. Saat akan masuk ke ruangan tentara itu, tiba-tiba Scofield kena tembak dan untungnya tembakan itu tidak membunuhnya. Karena pingsan cukup lama, Scofield pun terbangun dan waktu sudah malam. Scofield pun melanjutkan perjalanan. Dan di perjalanan, Scofield pun kembali ditembaki oleh tentara Jerman. Setelah berkali-kali nyaris tertangkap, Scofield pun berhasil masuk ke dalam rumah warga Prancis. Dengan perlahan, Scofield menunjukkan etikat baiknya kepada si wanita. Mereka pun saling berbicara, meskipun tidak mengerti satu sama yang lainnya. Karena waktu terus berjalan, Scofield pun mau tidak mau harus melanjutkan perjalanan. Setelah keluar dari rumah wanita itu, Scofield pun kembali ditembaki sampai harus terjun ke sungai demi menyelamatkan diri. Sungai itu membawa Scofield ke daerah yang tidak ia kenal. Dengan kelelahan, ia mulai menyusuri daratan di sana. Langkah demi langkah, ia pun tiba di kelompok tentara yang tidak lain merupakan bagian dari kelompoknya. Ternyata, Scofield sudah sampai di tujuan dan langsung memberitahu mereka. Ternyata, serangan pertama sudah diluncurkan. Mendengar hal itu, Scofield pun terkejut dan langsung berlari karena ia tahu harus menyampaikan pesan untuk membatalkan serangan. Dengan terburu-buru, Scofield pun menyusuri jalur yang penuh tembakan dan juga ledakan. Bahkan, ia pun harus beberapa kali bertanya dan harus jatuh bangun untuk menemui kolonel. Dan ketika ia sampai kepada kolonel, awalnya ia tidak dipercaya sama si kolonel. Tetapi, setelah membaca surat yang ditulis oleh jenderal, lalu kolonel memerintahkan untuk menghentikan serangan. Dan di scene inilah bisa dikatakan tugas Scofield dan Black berhasil. Perjalanan Scofield hampir berakhir, dan ia hanya harus mencari kakak dari Black yang ada di batalion tersebut. Dengan segala usaha, Scofield akhirnya berhasil menemukannya, sambil membawa kabar duka tentang adiknya. Lalu, scene pun berubah sama seperti di awal film. Scofield pun kembali berjalan dan beristirahat di rerumputan. Namun kali ini, ia harus merasakan duka karena kehilangan Black. Dan film pun tamat. Nah, itu dia tadi alur cerita film 1917. Bagaimana menurut kalian? Bagi kalian yang mau request film, bisa banget. Tinggal buat aja di kolom komentar, nanti saya akan bahas satu persatu. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa di-subscribe dulu
dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.